Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih di tema Nisaus Salaf, yakni para wanita salaf, para wanita salaf. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, berkata ulama siyar, ulama-ulama yang mereka banyak meriwayatkan biografi para ulama salaf. Falam tazalil harbu ila Qubaili Maqtal bin Zubair. Peperangan terus berlanjut dari masa para sahabat, para khulafa ar-rasyidin sampai sebelum terbunuhnya Ibnu Zubair. Yaitu yang demikian itu terjadi bahwa Abdul Malik bin Marwan mengutus Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memerangi Abdullah ibn Zubair. Lalu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengepung Abdullah ibn Zubair, yang saat itu beliau ada di dalam Masjidil Haram di kota Makkah, dan pengepungan itu berlangsung selama 8 bulan. Jadi peperangan itu terus berlangsung sampai 8 bulan dikepung. Fatafarraqa amatu ashabihi wa khadaluhu. Maka kebanyakan dari para pengikut dari Abdullah bin Zubair berpecah belah dan bahkan meninggalkannya, menelantarkannya. Wa kharaja amatu ahli Makkah ila al-Hajjaj fil aman hatta dzukiru anna waladai Hamzah wa Habib akhadhu bi anfusihim amanan. Kemudian mayoritas penduduk Mekah mereka keluar menemui Hajjaj dalam keadaan aman, yakni berdamai. Hatta dzukira, sampai disebutkan anna waladaihi, bahwa dua putra dari Abdullah ibn Zubair, Hamzah dan Habib, akhadhu li anfusihima amanan, mencari keselamatan diri. Fadakhala Abdullah ibn Zubair ala ummihi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma hina ra'a minan nasi ma ra'a min minal khidlan. Maka Abdullah ibn Zubair rahimahullah radhiyallahu ta'ala beliau pun menemui ibunya, yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yaitu tatkala Abdullah ibn Zubair melihat orang-orang mereka meninggalkannya, mengabaikannya, tidak mendukungnya. Faqala laha, berkata Abdullah ibn Zubair kepada ibunya Asma binti Abi Bakar, saudari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Abdullah ibn Zubair ini termasuk yang diangkat anak oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Aisyah dikunyah dengan Ummu Abdillah, yaitu maksudnya ibu dari Abdullah ibn Zubair menurut satu riwayat. Faqala laha, berkata Abdullah ibn Zubair kepada ibunya, khadalat ninnas hatta waladayya wa ahli. Orang-orang semua meninggalkanku, menelantarkanku, sampai 2 anakku dan keluargaku, yakni mengandung termasuk dalam istrinya. Falam yabqa ma'i illa man laisa indahu minad dafi aktsar min sa'ah wal qaum yu'tunani ma aradtu minad dunya. Dan tidak tersisa bersamaku kecuali man laisa indahu minad daf'i aktsar min sa', yaitu kecuali orang yang ia tidak memiliki kemampuan menolak lebih dari 1 jam atau lebih dari satu waktu. Wal qaum yu'tunani ma aradtu minad dunya, dan mereka memberikan kepadaku apa yang aku inginkan dari segala urusan dunia. Fama ra'yuki, lalu apa menurut pendapatmu wahai ibuku? Faqalat, maka berkata ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, anta wallahi ya bunayya
a'lam bi nafsik. In kunta ta'lam annaka ala haqqin. In kunta ta'lam annaka ala haqqin wa ilaihi tad'u famdilahu wa qad qatala wa qad qutila alaihi ashabuka wala tamakkan min raqabatika fayanqalib biha gilmanu bani umayyah wa in kunta innama aradta dunya fabi'sal abdu anta ahlakta nafsaka wa ahlakta man qutila ma'ak. Beliau katakan, ibu daripada Abdullah ibn Zubair ini, Asma binti Abi Bakar, wahai anakku, demi Allah engkau lebih tahu tentang dirimu sendiri. Anta wallahi ya bunayya a'lam bi nafsik. Wahai anakku, demi Allah engkau lebih tahu tentang dirimu sendiri. In kunta ta'lam annaka ala haqqin wa ilaihi tad'u famdilahu. Kalau kamu yakin bahwa kamu berada di atas kebenaran dan kamu menyeru manusia kepada kebenaran, lanjutkan. Famdilahu, lanjutkan, teruskan. Waqad qutila alaihi ashabuka, dan sungguh sahabat-sahabatmu, pengikut-pengikutmu, mereka telah terbunuh di atas kebenaran itu. Yakni mereka yang membelamu, mereka semata-mata memegangi kebenaran dan menginginkan kebenaran. Wala tumakkin min raqabatika fayanqalibu biha ghilmanu bani umayyah. Dan jangan engkau sampai yakni melemah maknanya. Jangan engkau membiarkan lehermu terjerat atau apa. Artinya jangan kamu melemah sehingga yang qalibu biha, lehermu, sehingga engkau akan serahkan kepada anak-anak dari Bani Umayyah atau anak keturunan dari Bani Umayyah. Wa in kunta innama aradta dunya fa bi'sal abdu anta. Namun bila yang kau inginkan sungguhnya hanya dunia, maka sungguhnya seburuk-buruk hamba adalah engkau. Fa bi'sal abdu anta. Artinya kalau perjuangan yang kau lakukan di sini semata-mata hanya karena menginginkan dunia, ingin popularitas, ingin kedudukan, ingin kemuliaan, ingin dipuji dan sejenisnya dan semuanya, fabi'sal abdu anta, maka engkau adalah seburuk-buruk hamba. Ahlakta nafsaka wa ahlakta man qutila ma'ak. Engkau sungguh telah membinasakan dirimu dan membinasakan orang-orang yang terbunuh bersamamu. Wa in qulta, dan bila engkau mengatakan kuntu alal haqqi falamma wahana wa in kunta wa in qultu kuntu alal haqq falamma wahana ashabuka dha'ufta. Kunta alal haqq, dan akhirnya aku katakan bahwa engkau sebelum ini di atas kebenaran, maka ketika wahana ashabuka dha'ufta, ketika teman-temanmu melemah kemudian engkau pun ikut lemah. Falaysa hadza fi'lul ahrar wala ahlud din. Maka yang demikian ini bukanlah perbuatan atau sikap dari orang-orang yang merdeka, orang-orang yang independen, dan bukan pula orang-orang yang berpegang kepada agama. Maknanya, kalau aku katakan kepadamu kunta alal haq, dulu kau berada di atas kebenaran. Namun ketika kemudian sahabat-sahabatmu, pengikut-pengikutmu, mereka melemah, kemudian kau ikut melemah juga, sehingga engkau menyerah juga, maka ini bukanlah sikap dari orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, orang-orang yang independen. Wala ahluddin, dan itu juga bukan sikap dari orang-orang yang memegangi agama. Wa kam khuluduka fid dunya al-qatlu ahsan. Kamu mau tinggal kekal di dunia berapa lama? Berapa lama kamu akan kekal di dunia? Wa kam khuluduka fid dunya. Berapa lama kamu akan hidup di dunia, kekal di dunia? Al-qatlu ahsan, engkau terbunuh itu lebih baik. Allahu akbar. Seorang ibu yang memiliki jiwa kesatria, seorang ibu jebolan lulusan tamatan dari madrasahnya Nabi SAW,
ia tidak memikirkan keselamatan dunia bagi anaknya, tetapi memikirkan keselamatan akhirat bagi anaknya. Ketika anaknya di dalam kondisi yang sulit, dalam masa 8 bulan ia berada di dalam pengepungan di kota Makkah, dan kebanyakan pengikutnya mereka berpaling dari diri beliau, meninggalkannya, sehingga sampai 2 anaknya, lihat, seorang yang alim pun tidak akan bisa memberi hidayah kepada seseorang dari keluarganya, bahkan termasuk anaknya, bahkan termasuk mungkin istrinya, karena kata-kata ahli selain makna keluarga juga sering dimaksudkan adalah istri. Mereka juga meninggalkan Abdullah ibnu Zubair, dan saat itu beliau dan tersisanya orang-orang yang masih bertahan, hanya beberapa saat mereka mampu bertahan. Maka beliau menemui ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, lalu menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, dalam benaknya, mengatakan yakni bahwa orang-orang telah meninggalkanku, termasuk kedua anakku dan istriku, dan tidak tersisa di sisiku kecuali orang-orang yang hanya mampu bertahan untuk beberapa waktu. Laisa indahu minad dam'i aktsar min sa'ah. Wal qaumu yu'tunani ma aratu minad dunya, dan mereka itulah yang mensupportku segala apa yang aku butuhkan dari dunia. Famaruyuki, apa pendapatmu wahai ibu? Dan ini menunjukkan kesolehan seorang anak yang ia masih berbakti kepada ibunya dan masih meminta pendapat kepada ibunya. Dan ibu yang soleh, yang solihah, ibu yang ia mengetahui agama dan meyakini dan mengimani terhadap kehidupan akhirat. Beliau memberikan nasihat yang terbaik. Wahai anakku, engkaulah yang lebih tahu tentang dirimu. Artinya pilihanmu adalah bila engkau memang meyakini dirimu di atas kebenaran dan engkau membela kebenaran dan mengajak manusia kepada kebenaran, lanjutkan, teruskan perjuanganmu. Karena sungguhnya mereka pengikutmu yang telah gugur, mereka gugur karena membelamu dan membela agama, membela kebenaran itu. Namun bila engkau mengetahui bahwa engkau jangan sampai menyerahkan lehermu kepada musuh yang menyerah, tunduk kepada musuhmu, kepada anak keturunan Bani Umayyah. Namun bila engkau tujuannya hanyalah mencari dunia, maka engkau adalah seburuk-buruk hamba. Wal qaumu yu'tunani ma aratu minad dunya, ini bisa mengandung pengertian bahwa mereka menawarkan perdamaian dan akan memberikan aku kedudukan ataupun memberikan aku dunia kalau mau menyerah kepada kelompoknya Abdul Malik bin Marwan. Artinya dunia. Kamu pilihan, kamu menyerah tak kasih dunia, atau kamu tetap melawan dan kamu akan menghadapi kematian. Dan ibunya mengatakan, kalau engkau menginginkan dunia saja, maka engkau adalah seburuk-buruk hamba. Engkau binasakan dirimu dan engkau binasakan orang-orang yang terbunuh bersamamu. Wa in qult, kalau aku katakan kunta alal haqqi, kau dulu itu berada di atas kebenaran. Falamma wahana ashabuk dha'ufta, namun kemudian ketika teman-temanmu mereka lemah, wahan, karena penyakit wahan, takut mati dan takut kehilangan dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemudian engkau pun juga mungkin melemah, dha'ufta atau dha'ifta, falaisa hada fi'lul ahrar, ini bukanlah sikap dari orang yang merdeka.
wala ahluddin, dan bukan sikap yang benar dari seorang yang berpegang kepada agama. Engkau tidak akan lama hidup. Kam khuluduka minad dunya, berapa sih engkau akan bertahan hidup di dunia? Berapa lama? Al-qatlul ahsan, maka seandainya engkau terbunuh pun itu yang terbaik. Fadana Ibnu Zubair faqabbala ra'saha wa qala, maka Abdullah Ibnu Zubair rahimahullah mendekati ibunya lalu mencium kepala ibunya, wa qala, sembari berkata, hada wallahi ra'yi, demi Allah inilah juga yang ada dalam pikiranku, ini juga yang ada di dalam benakku. Walladzi kuntu bihi ma kun ila dunya wala ahabbtul hayata fiha, dan yang aku lakukan tidaklah aku cenderung kepada dunia, aku tidak menginginkan dunia. Wala ahbabtul hayata fiha, demikian pula aku tidak menghendaki kehidupan di dunia ini, yakni berlama-lama. Wa ma da'ani ilal khuruj illal ghadab lillah azza wa jal antustahalla hurmatuh, dan yang mendorongku untuk keluar melakukan penyerangan kepada penguasa Al-Hajjaj bin Yusuf dan kroninya Abdul Malik bin Marwan hanyalah semata-mata rasa murkaku karena Allah Subhanahu wa taala, karena kehormatan Allah dikoyak. Antustahalla hurmatuh, ketika kehormatan Allah, yaitu kehormatan agama, dikoyak, diabaikan, itulah yang membuatku murka dan mendorongku untuk keluar melawan penguasa. Walakinnani ahbabtu an a'lama ra'yaki fi mithli dzalik, akan tetapi aku datang kemari wahai ibunda menanyakan kepadamu, meminta musyawarah kepadamu, karena aku ingin tahu apa pendapatmu dalam kondisi seperti ini. Fanduri ya ummi, fa inni maqtulun fi yaumi hada fala yastaddu huznuki wasallimi al-amru lillahi azza wa jal ya Rabb. Wahai ibuku, lihatlah, pada hari ini aku akan terbunuh. Fa inni maqtulun fi yaumi hada, pada hari ini, di hariku ini aku akan terbunuh. Fala yastad huznuka, maka jangan sampai engkau berlarut-larut sedih dengan kematianku. Wasallimil amra lillah azza wa jal, serahkan semua urusan kepada Allah azza wa jal. Fa inna ibnaka lam yata'ammad ityana munkarin wala amdan bifahishatin, karena ibu, anak-anakmu wahai ibu tidaklah menyengaja, tidaklah berniat untuk melakukan kemungkaran, dan tidak pula menyengaja untuk melakukan perbuatan keji. Walam yajur fi hukmillahi azza wa jal, dan tidak pula berbuat kezaliman pada hukum Allah azza wa jal. Walam yata'ammad dzulma muslimin wala mu'ahad, dan putramu ini wahai ibu tidak menyengaja, untuk tidak berniat untuk berbuat zalim, mendolimi seorang muslim maupun seorang mu'ahad. Walam yablughni dzulmun an ummali, dan tidak ada pula kedoliman yang sampai kepadaku dari para pekerjaku, yakni orang-orang yang bekerja kepadaku. Faraditu bihi bal angkartuhu, aku ridho, bahkan aku mengingkari, yakni mengingkari kemungkaran itu. Walam yakun syai'un athar indi min ridha rabbi azza wa jal, dan tidak ada sesuatu yang lebih aku utamakan bagi diriku selain dari mendapatkan ridha Rabbku azza wa jal. Allahumma inni la aqulu hada tazkiyatan minni li nafsi wa anta a'lamu bi, walakin aquluhu ta'ziyatan li ummi litasluwa anni. Wahai ya Allah, sungguhnya aku tidak mengatakan kalimat ini karena ingin menganggap diriku suci, mensucikan diriku sendiri. Akan tapi, dan engkau lebih tahu tentang aku ya Allah, akan tapi aku mengatakan kalimat ini untuk menghibur istri, untuk menghibur ibuku, litasnuwa anni, agar ibuku terhibur, yakni merasa ringan dengan kepergianku. Faqalat, maka berkata sang ibu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, inni la arju minallah azza wa jal ayyakuna azai fika hasanan in taqaddamtani. Sungguh demi Allah, aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar
takziahmu, yakni penghiburanmu kepada diriku adalah penghiburan yang baik. Kalau engkau mendahului diriku, ukhruj hatta andur ma yasiru amru, keluarlah engkau sampai aku nanti akan melihat bagaimana akhir daripada urusanmu atau apa yang akan terjadi dengan dirimu. Faqala, maka berkata Abdullah ibnu Zubair, jazakillahi ya ummah khairan wala tad'i ad-du'a li qablu wa ba'du. Semoga Allah membalasmu wahai ibundaku dengan kebaikan, dan janganlah engkau tinggalkan doa untukku sebelum dan sesudah ini. Artinya teruslah engkau berdoa kepada Allah untukku ya wahai ibuku, sebelum ini dan sesudah ini. Faqalat la ada'uhu abadan. Ibunya pun berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan doa untukmu selamanya. Faman kutila ala batilin faqad qatalta ala haqqin. Maka sungguh banyak orang yang ia terbunuh karena membela kebatilan. Maka sungguh engkau kutil ta'ala haqqin, engkau akan terbunuh di atas kebenaran. Summa qalat, kemudian sang ibu pun berkata, Allahumma arham tula dalikal qiyam fil laili tawil, dalikan nahibi fil dhulma, wa dalikas sawmi fi hawajiril madinati wa makkah, wa birrahu bi abihi wa bi. Allahumma inni qad aslamtuhu li amrika fihi wa raditu bima qadaita fa asibni fi abdillahi thawabas sabirin asyakirin. Allahu akbar. Ini kisah yang sangat menyentuh sekali. Perkataan sang ibu di akhir pertemuannya dengan sang anak sebelum ia maju dan menghadapi musuh-musuhnya. Setelah sang anak menyampaikan ucapan dan doa serta mengatakan kepada ibunya untuk tidak bersedih hati dan menghibur ibunya bahwa putramu ini tidaklah melakukan kedoliman, tidak sedikit pun berniat untuk berbuat kekejian ataupun mendolimi seorang muslim ataupun bahkan orang kafir yang dalam perjanjian, dan tidak ada kedoliman yang sampai kepadaku dari orang-orang yang bekerja di sekitarku. Kalau itu bi, aku ridho dengan semua ini. Bal angkartu, dan bahkan aku mengingkari kalau dikatakan ada yang berbuat dolim kepadaku. Dan tidak ada sesuatu yang lebih aku pentingkan bagi diriku selain mengharapkan ridho Rabbku Azza wa Jalla. Kemudian menyampaikan doa, ya Allah, aku tidak mengatakan ini karena aku ingin mensucikan diriku. Engkau lah yang lebih tahu tentang aku. Akan tapi aku mengatakan ini untuk menghibur ibuku, agar beliau benar-benar terhibur dengan kepergianku. Sang ibu menjawab perkataan, sungguhnya aku berharap kepada Allah, semoga penghiburanmu kepadaku, semoga takziahku untuk dirimu itu baik. Kalau engkau mendahuluiku, keluarlah, dan sehingga aku bisa melihat apa yang akan terjadi pada dirimu. Maka berkata sang putra, semoga Allah memberimu balasan yang baik wahai ibuku, wahai bunda, dan janganlah engkau lupa mendoakanku, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa untukku, janganlah engkau tinggalkan berdoa untukku sebelum dan sesudah. Dan ibunya mengatakan, la ada'u abadan, aku tidak akan pernah meninggalkan doa untukmu selamanya. Kalau orang-orang itu mereka terbunuh karena membela kebatilan, maka sungguh engkau akan terbunuh di atas kebenaran. Kemudian sang ibu masih berkata dengan doa, Allahumma arham tula dalikal qiyam fil laili tawil. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu, rahmatmu kepada panjangnya berdirinya di malam yang panjang. Abdullah ibnu Zubair ini termasuk orang yang soleh, yang kalau sholat itu hampir sepanjang malam. Kalau beliau sholat itu sampai di punggungnya diriwayatkan sampai dikena bisa disengat oleh tawon sampai berdarah punggungnya, dan tidak berhenti dari sholatnya. Itu Abdullah ibnu Zubair. Beliau sholat, begitu selesai sholat, punggungnya itu berdarah, bajunya itu kelihatan pernah berdarah karena sengatan, dan sengatan dari
tawon yang hitam ada kuning-kuningnya itu, tawon yang sangat keras. Maka didoakan oleh ibunya yang tahu ini, Allahumma arhamtula dzalikal qiyam fil lail tawil, ya Allah, ampunilah atau limpahkanlah rahmatmu pada lamanya ia berdiri di malam yang panjang. Dzalikan nahibu fid dzulma, yakni yang ia berdiri tegak ibaratnya, yakni sesuatu yang nahib di kegelapan malam, yaitu sesuatu yang berdiri tegak di kegelapan malam. Dzalika shaum fi hawajiril Madinah wa Makkah, ya Allah limpahkanlah rahmatmu pada puasanya, yakni puasa anakku yang ia berpuasa di hari yang panas, di siang hari yang panas di Madinah dan di Mekah. Wa birrahu bi abihi wa bi, dan limpahkanlah kasih sayangmu dengan pada baktinya terhadap ayahnya dan terhadap diriku. Padahal ini bapak ibunya cerai. Az-Zubair bin Awwam menceraikan ibunya Asma binti Abi Bakar. Allahumma inni qad aslamtuhu li amrika fihi, ya Allah sungguhnya aku telah menyerahkan anakku ini kepada urusanmu pada dirinya. Wa raditu bima qadaita, dan aku ridha terhadap apa yang engkau takdirkan pada anakku. Fa'asibni fi abdillahi thawabas sabirin asyakirin, ya Allah berilah hamba pahala di dalam hamba mensabari atas kehilangan Abdullah, yaitu dengan pahalanya orang-orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berdoa dengan bertawasul kepada amal soleh anaknya, yakni berdoa mendoakan anaknya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Abdullah ibnu Zubair rahimahullah ta'ala, beliau ini senantiasa bangun malam dalam waktu yang kegelapan dan malam yang lama, dan banyak berpuasa di siang hari yang panas, baik ketika di Madinah maupun di Mekah. Dan beliau ini orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itulah doa seorang ibu untuk sang putra yang hendak menunaikan terakhir daripada perjuangannya, ijtihadnya untuk melawan kebatilan dan kemungkaran dari penguasa yang zalim. Kita lanjutkan ba'da adzanil isya insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a, wa rahimani wa rahimakum. Kisah daripada ibu Az-Zubair ibn Awam rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anha wa an walidiha. Sungguh kisah yang sangat menarik. Kita tahu bahwa Asma binti Abi Bakar adalah seorang sahabiah, seorang sahabat Nabi, dan bahkan termasuk iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan putri daripada sahabat Nabi yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Namun demikian beliau hidupnya penuh kesederhanaan dan mendidik putra-putranya dengan baik. Termasuk Abdullah bin Zubair ini dididik dengan penuh keteguhan untuk berpegang kepada kebenaran dan tidak gentar menghadapi kemungkaran, dan bahkan mendoakan dan mendorongnya, menyemangatinya. Dan sang anak yang berbakti kepada orang tuanya, ia tidak melakukan tindakan selain dengan izin dan restu daripada orang tuanya. Dan ini merupakan buah dari didikan yang indah, yaitu madrasahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang patut untuk menjadi teladan bagi kita dan bagi kaum wanita muslim seluruhnya. Kemudian diriwayatkan pula dari Sufyan bin Abdurrahman Al-Jumahi tentang ibunya. Beliau meriwayatkan dari ibunya. Qalat, sang ibu berkata, dakhala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu al-masjid wa ibnu Zubair radhiyallahu anhu qad qutila wa suliba. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau masuk masjid. Sementara saat itu Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau telah terbunuh dan telah disalib. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, hadihi Asma binti Abi Bakar, hadihi Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha fil masjid. Dikatakan kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini Asma binti Abi Bakar di dalam masjid. Famala ilaiha, maka Abdullah ibnu Umar pun mendatangi ibunya, yakni ibu Abdullah ibnu Zubair, Asma binti Abi Bakar. Wa qala, dan Abdullah ibnu Umar berkata kepada Asma binti Abi Bakar, isbiri fa inna hadhil juthaf laisa bi syai'in wa innamal arwahu indallah. Bersabarlah engkau, wahai ibunda atau ibu atau saudari, maka sungguhnya al-juthaf, yaitu bangkai-bangkai ini, laisa bi syai', ini tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya apa-apa. Wa innamal arwahu indallah, akan tapi ruh-ruh mereka inilah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu doa dan satu penghibur menunjukkan insyaallah bahwa orang-orang yang berjuang, yang syahid membela kebenaran, menegakkan kebenaran, gugur di dalam membela kebenaran, maka meskipun jasadnya disalib, sekiranya jasadnya pun dimutilasi, maka itu bukan sesuatu yang berpengaruh. Tetapi sungguhnya kemuliaannya yaitu ketika ruh-ruh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maka itulah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar, inna hadhil juthaf laisat bi syai', ini tidak ada apa-apanya, tidak berguna tubuh-tubuh ini. Wa innamal arwahu indallah, akan tapi sungguhnya roh-roh itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, maka berkata Asma binti Abi Bakar, wa ma yamnauni minas sabr wa qad uhdiya ra's Yahya ibnu Zakaria ila baghi min baghaya Bani Israil. Wa ma yamnauni minas sabr, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk bersabar. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk bersabar. Atau bagaimana aku tidak bersabar, bagaimana ada yang bisa menghalangiku untuk bersabar. Waqad uhdiya ra'su Yahya bin Zakaria ila baghi min baghaya Bani Israil. Dan sungguh kepalanya Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam telah diberikan kepada baghi min baghaya Bani Israil, kepada yakni wanita-wanita baghiyah, atau kepada orang-orang yang berbuat zalim, yang mereka dari Bani Israel.
Artinya apa yang dialami oleh Asma binti Abi Bakar, yang putranya hanya sekedar disalib, dibunuh disalib, itu masih ringan dibandingkan apa yang dihadapi oleh Nabi Zakaria, yakni yang putranya yang dinanti-nantikan ternyata dibunuh dengan kepalanya diserahkan kepada yakni orang-orang yang jelek dari Bani Israel, sehingga buat permainan atau untuk dihinakan. Ini keteguhan dan ketegaran serta keyakinan yang ada pada diri sahabiah Asma binti Abi Bakar, yang beliau merupakan cerminan bagi wanita-wanita salaf radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Juga diriwayatkan dari Sabit al-Binani atau al-Bannani, anna Silah bin Asyam, bahwa Silah bin Asyam kana fi maghzan lahu, beliau pernah di dalam satu peperangannya, wa ma'ahu ibnun lahu, yang ikut saat itu ada anaknya. Faqala, maka berkata Silah bin Asyam, yakni berkata Silah bin Asyam, ai bunayya taqaddam faqatil hatta ahtasibaka, wahai putraku, majulah, berperanglah sampai engkau, dan berperang sehingga aku akan mengharapkan pahala dengan dirimu, yaitu dengan memajukanmu untuk berperang. Fahamala faqatala hatta qutila rahimahullah, maka dibawanya anaknya dan berperanglah ia, sang anak itu, sampai akhirnya rahimahullah beliau terbunuh sebagai seorang syahid. Tsumma taqaddama fakutila, lalu beliau pun maju dan ikut berperang lalu terbunuh. Fajtama'atin nisa inda imra'atihi Mu'adzah al-Adawiyah rahimahullah, maka para wanita pun berkumpul di rumah istrinya, yaitu Mu'adzah al-Adawiyah rahimahullah. Faqalat, maka berkatalah sang ibu, marhaban in kuntunna ji'tunna lituhanniknani famarhaban bikum. Allahu akbar. Marhaban, selamat datang. Kalau kalian datang ke sini untuk mengucapkan selamat, maka selamat datang. Wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dzalika farjina. Tapi kalau kalian datang untuk selain itu, yaitu mau berbela sungkawa, berduka cita, pulang sana. Ini wanita-wanita didikan, manusia termulia. Kalau engkau datang, yaitu Mu'adzah al-Adawiyah, kalau engkau datang untuk mengucapkan selamat, marhaban, selamat datang, saya sambut, saya persilahkan untuk masuk. Tapi kalau datang ke sini untuk selain itu, yang maksudnya mau untuk berbelasungkawa, untuk menghiburku, untuk berduka cita, pulang. Karena meyakini bahwa suaminya atau putranya, mereka berjuang di jalan Allah dan tahu bahwa Allah menjanjikan pahala yang besar, bahkan kehidupan yang lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang hidupnya abadi di dunia ini kecuali mereka yang, yaitu para rasul, para nabi, dan para syuhada, serta para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang syuhada termasuk memiliki keutamaan yang banyak, diantaranya diampuni semua dosanya sejak sabetan pedang pertama menimpa dirinya. Yang kedua, dia terbebaskan dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam barzahnya. Ketiga, ruhnya diangkat sampai ke langit dan ditempatkan di dalam tembolok burung-burung hijau yang ada di dalam surga, dan terbang sesuka hati di dalam surga untuk menikmati segala kenikmatan di dalamnya. Dan termasuk sebagian pendapat mengatakan bahwa para syuhada, mereka tidak akan mati ketika semua mati, atau mereka tidak mendengar pekikan, yaitu nafkah, pekikan dari suara tiupan sangkakala malaikat Israfil. Maka Israfil ketika ditiup sangkakala itu, yaitu yang menggoncangkan alam, yang membuat semua penghuni bumi ini ketakutan dan dalam ketidakjelasan, sampai termasuk yaitu
binatang-binatang, jin-jin, manusia semuanya. Tapi penduduk surga, para bidadari dan juga pelayan-pelayan di surga, termasuk sebagian menyebutkan para syuhada, mereka aman. Karena itu yang dikatakan illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak merasa ketakutan. Kemudian juga keutamaan lainnya, ia akan memberikan syafaat bagi keluarganya sebanyak 70 syafaat. Keutamaan lainnya pada orang yang mati syahid, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang syahid. Maka seorang yang meyakini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mendambakan kesyahidan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala, sampai kalau ada di antara mereka yang sudah berjuang lama, ikut dalam banyak peperangan, namun kemudian kok sakit yang menandakan dia akan meninggal dunia di sakitnya itu, ia bersedih hati. Dan bahkan orang-orang yang di sekitarnya pun sampai ikut berbelasungkawa. Berbelasungkawa bukan karena mau meninggal, tapi berbelasungkawa, kenapa engkau matinya kok di atas kasur. Artinya satu kebahagiaan bagi mereka bila bisa meraih derajat kesyahidan. Oleh karena itu seperti Mu'adzah Al-Adawiyah rahimahullahu ta'ala, beliau tidak bersedih hati dengan wafatnya atau gugurnya suami dan juga putranya. Satu lagi, wa qala Ubaidullah ibnu Abdul Khaliq, berkata Ubaidullah ibnu Abdul Khaliq, saba ar-rum nisa'an muslimat fabalagha al-khabaru ar-riqah wa biha Harun ar-Rasyid amirul mu'minin. Faqila li Mansur ibn Ammar, law ittakhadta majlisan bil qurbi min amiril mu'minin farrattan nasa al ghazwi fafa'ala fabaina huwa yudzakiruhum wa yuharridu idza nahnu bi kharqatin masruratin makhtumatin qad turihat ila Mansur wa idza kitabun madmumun ila surrati fafakkal kitaba faqara'u fa idza fihi. Romawi di dalam suatu peperangan mereka menahan wanita-wanita muslimat. Maka berita itu sampai ke Riqah. Nah itu Riqah itu suatu tempat kayak semacam istana kecil atau semacam gazebo atau apa. Wabiha Harun, dan di Riqah itu ada Harun ar-Rasyid. Beliau adalah raja Amirul Mukminin pada saat itu. Faqila li Mansur bin Ammar, maka dikatakan kepada Mansur bin Ammar, lau ittakhadta majlisan bil qurbi min amiril mu'minin, seandainya engkau coba duduk di dekatnya Amirul Mukminin, faharrattan nasa 'alal ghazwi, dan engkau semangati manusia untuk berperang, fafa'ala, maka dilakukanlah hal itu oleh Mansur bin Ammar. Fa bainama huwa yudzakiruhum wa yuharridu, ketika beliau sedang mengingatkan manusia dan menyemangati manusia untuk berperang, idza nahnu bi kharqatin masruratin makhtumatin qaturihat ila Mansur, tiba-tiba ada semacam sobekan kain yang membentuk seperti kantong yang tertutup rapat, yang dilemparkan ke Mansur bin Ammar ini. Wa idza kitabun madmumun ila surrah, ternyata di dalamnya ada sebuah surat. Fafakkal kitab, dibukanya surat itu. Faqara'ahu fa idza fihi, dibukanya surat itu dan ternyata isinya, inni imra'atun min ahlil buyutati minal arab balaghani ma fa'ala rum bil muslimat wa sami'tu tahridakan nasa 'alal ghazwi wa targhibika fi dzalika fa'amittu ila aqrami syai'in min badani wa huma du'abataya faqata'tuhuma wa sarartuhuma fi hadhil khirqatil makhtumah wa unashiduka billahil adim lima ja'altahuma qaida farasin ghazin fi sabilillah la'allallaha ayyanzura ilayya ala tilkal hal nadratan fayarhamuni biha. Allahu akbar.
Ini tulisan suratnya ini ditulis di situ, sungguhnya aku adalah seorang wanita min ahlil buyutat minal Arab, yakni dari kaum bangsawan di bangsawan Arab. Fabalaghani ma fa'ala rum bil muslimat, sungguh telah sampai kepadaku berita mengenai apa yang telah dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap wanita-wanita muslimah. Wa sami'tu tahridakan nas 'alal ghazwi, dan aku telah mendengar bagaimana engkau menyemangati manusia untuk berperang. Wa targhibaka fi dzalika, dan bagaimana engkau mendorong orang untuk berperang. Fa'amitu ila akrami syai'in min badani, maka aku berniatkan, yakni menyengaja meniatkan untuk mengambil sesuatu dari badanku yang paling mulia. Wa huma du'a bataya, dan keduanya ada du'a bataya. Saya tidak tahu ini apa du'a bataya. Faqata'tuhuma, maka aku potong du'a bataya ini. Wa sarartuhuma fi hadhil khirqatil makhtumah, maka aku masukkan kedua anggota tubuhku ini di kantong yang tertutup ini. Wa unashiduka billahil adim, dan aku bersumpah dengan nama Allah yang Maha Agung. Lima ja'altahuma qaida farasin ghazin fisabilillah, yakni untuk engkau ikatkan di kuda perangmu yang engkau berjihad di jalan Allah. Fala'allallaha ayyanzura ilayya 'ala tilkal hal nadratan fayarhamuni biha. Lalu semoga Allah Subhanahu wa taala, yakni ayyanzura ilayya, melihat kepada diriku, 'ala tilkal hal, yakni kondisi seperti itu, nadratan, yaitu dengan pandangan, fayarhamuni biha, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepadaku dengannya. Doa bataya. Allah taala alam. Doa itu, sebentar supaya tidak salah mengartikan. Iya betul, itu yang saya mengatakan ini. Dua kepang rambutnya, jadi bukan anggota badan persis, tapi dua kepang rambutnya. Dua hal yang mulia. Dipotongnya dua kepangnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam kantong, ditutup kantong kain ini untuk disertakan di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berharap bahwa beliau tidak bisa ikut berperang sendiri, tetapi paling tidak dua kepangnya itu ikut bersaksi di dalam peperangan membela kaum muslimat yang ditahan. Maka membaca hal ini dikatakan, yakni oleh Ubaidillah bin Abdul Khaliq, fabaka wa abkan nas. Ketika dibacakan hal ini oleh Mansur bin Ammar, maka beliau menangis. Dan tangisan itu pun juga membuat orang-orang ikut menangis. Wa amara Harun an yunada bin Nafid, dan beliau memerintah kepada Harun agar menyerukan, yakni memberangkatkan pasukan perang. Faghaza bi nafsihi fa'anka fihim wa fatahallahu alaihim, maka beliau pun Mansur bin Ammar pun berperang, memimpin sendiri. Fa'anka fihim, dan bergejolak di tengah-tengah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas mereka. Ini perjuangan. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau menerangkan, hadi imra'atun hasuna qasduha wa ghalatat fi fi'liha. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, wanita ini niatnya benar, namun dia salah langkah. Salah langkah yaitu memotong dua du'abah. Li'annaha jahilat, karena wanita ini tidak mengetahui annama fa'alat manhiyun an, apa yang dilakukannya terlarang. Fal yang durila qasdiyah, tapi di sini untuk melihat kepada niat dan tujuannya, yaitu apa? Membangkitkan semangat juang para lelaki untuk melawan Romawi yang mereka sering dikatakan sebagai bangsa yang kuat.
Yang dilakukan salah karena memotong rambut sampai menghabiskan 2 rambutnya menjadi pendek. Itu sesuatu yang terlarang bagi wanita. Akan tetapi tujuannya adalah menyemangati dan bersemangat untuk ikut berjuang, tetapi tidak bisa dilakukan, sehingga menyemangati kaum muslimin untuk melakukannya. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala tentang diri wanita ini. Dan terakhir pendek, tidak panjang, diriwayatkan dari Juwairiyah binti Asma rahimahullah. Juwairiyah putri dari Asma rahimahullah. Qalat, berkata Juwairiyah, inna ikhwatan salasatan min bani Qati'ah syahidu yawma tustar fastushhidu fa kharajat ummuhum yawman ila suq li ba'di sya'niha fatalaqqaha rajulun qad hadara amra tustar fa arafathu fa sa'alathu an baniha faqala ustushhidu faqalat amukbilina amudbirin faqal mukbilin faqalat alhamdulillah nalul fauza wa hatu ad-dimara bi nafsihum wa abi wa ummi. Allahu akbar. Ini Asma Juwairiyah binti Asma bercerita ada 3 orang bersaudara kakak beradik min Bani Qati'ah, dari Bani Qati'ah. Mereka ini menyaksikan, artinya ikut di dalam peperangan Tustar, dan 3-tiganya mati syahid. Ibunya suatu hari keluar ke pasar untuk urusannya, membeli sesuatu urusannya. Lalu beliau ditemui oleh seseorang lelaki qad hadara amra Tustar, yang dia juga ikut hadir di dalam peperangan Tustar. Fa'arafathu, maka sang ibu ini pun mengenalnya, lalu menanyakan kepada orang ini tentang anak-anaknya. Faqal, maka berkata sang lelaki ini yang ikut dalam peperangan Tustar itu, ustushhidu, mereka semuanya gugur sebagai syuhada. Maka apa kata ibu ini? Amukbilina amudbirin, bagaimana mereka meninggal dunia, bagaimana mereka gugur. Apakah mereka gugur yaitu mukbilin, yaitu maju menghadapi musuh, atau gugurnya karena mudbirin, lari meninggalkan musuh? Faqala mukbilin, maka dikatakan mereka meninggal dunia dalam keadaan berperang, maju sehingga gugur, bukan melarikan dari peperangan. Maka berkatalah sang ibu, segala puji bagi Allah, nalul fauza wa hatu zimara, mereka telah memperoleh kemenangan dari Allah dan mereka menguasai kekalahan musuh. Binafsihum wa abi wa ummi, biarlah diriku dan ayahku serta ibuku menjadi tebusan bagi mereka, menjadi tebusan bagi mereka anak-anaknya. Artinya memberikan kesaksian akan keridhoannya dan kecintaannya kepada 3 putranya yang mereka gugur di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa naktafi, wa insyaallah taala kita akan lanjutkan kepada kisah-kisah wanita-wanita salaf lainnya, bagaimana mereka di dalam menjalani kehidupan dan beragama dan menghadapi berbagai macam ujian. Dan insya Allah kisah-kisahnya masih banyak, yang ini semua masih banyak, tidak terlalu banyak, tapi bisa memberikan ibrah, pelajaran bagi kita untuk mendidik anak-anak putri kita terutama menjadi seperti wanita-wanita salaf pada masa para generasi pertama dari umat ini. Hadza wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.